Hello guys, kita dari 125 Review. Halo guys, kami dari podcast 125 Review. Oke, dari 125 ini hostnya adalah saya, Putri, dan juga Dan saya Raja. Oke, jadi 125 podcast ini sebenarnya ya kita adalah dua orang pecinta film, kita suka nonton film, dan di podcast ini kita pengen sharing aja sih sebenarnya kesan kita gimana, opini kita gimana setelah kita nonton film. Nah, setelah kita sharing-sharing opini kita, perasaan kita, terus kita kasih skor 1 sampai 5. Makanya di sini namanya adalah 125. Tapi kita tuh sadar banget sih kalau film itu tuh selera kan. Jadi nanti bisa jadi buat aku wah seru banget filmnya. Buat kamu juga kayak seru banget. Atau malah juga buat aku seru, buat kamu enggak. Atau juga buat penonton juga ngerasa kayaknya enggak gitu deh gitu ya. Dan itu tuh nggak apa-apa banget karena balik lagi film sih selera ya. Jadi apa yang kita share di podcast ini ya seperasaan kita aja. Kita abis nonton ini ngerasanya gimana. Dan di podcast ini kita tuh bakal nge-share 2 film dalam 1 bulan. Jadi episodenya bakal rilis setiap 2 minggu sekali ya. Dan film-filmnya itu adalah film salah satunya mungkin nanti ada film-film baru yang ada di bioskop sama film-film lama yang bakal kami pilih. Jadi kita bahas 2 film setiap bulannya. Satu film yang masih tayang dan juga satu film yang kita udah pernah nonton. Jadi hari ini kita bahas apa nih untuk episode 125 yang pertama? Oh, satu nih yang pertama. Yang pertama nih yang lagi baru banget, hangat banget di bioskop, baru rilis, itu namanya Tinggal Meninggal. Nah, jadi buat film Tinggal Meninggal ini tuh disutradarai oleh Christo Emmanuel. Jadi ini tuh film pertamanya dia. Tapi film ini ditulis bersamaan co-director sama co-writer juga bareng sama istrinya si Jessica Chiu. Dan pemeran dari film Tinggal Meninggal ini adalah Omara Ekstegal sebagai Gema, Nirina Zubir sebagai Ayu, Mawar Eva sebagai Kerin, Muhardi Aco sebagai Pak Cokro, Aditya Erwanda sebagai Ilham, Ardit bukan Adit ya. Ardit. Cindy Wang sebagai Adriana, Mario Cesar sebagai Danu, Nada Novia sebagai Naya, Jared Ali sebagai Gema kecil. Kayaknya itu tuh ikonik banget sih si Gema kecil itu. Oke nih, jadi langsung kita bahas. Abis nonton ya, hal positif apa menurut kamu yang kayaknya harus banget diapresiasi dari film Tinggal Meninggal? Yang saya sangat concern sama film ini yaitu si Christo Emmanuel tuh berani banget mengambil atau mengangkat cerita dengan tema mental health. Itu jarang banget orang sutradara di Indonesia tuh mengambil tema-tema seperti ini. Biasa soal cinta, humor, politik, dan lain-lain. Dan juga kayaknya cara dia menyajikan isu mental health itu juga point of view-nya unik gitu ya. Betul. Jadi nggak depresif banget, lucunya dapat, tapi isunya penting. Gitu. Tapi nggak cuman itu, karakter build-nya tuh, karakternya tuh disusun secara detail tuh, nggak cuman kayak nunjukin bahwa ini dia si Gema itu mengalami mental health, tapi kenapa dan sampai segimananya dia bisa menjadi seperti itu diceritain di film ini dengan detail ya. Betul kayak banget. Detail banget. Menurut aku sih kayak dikira tuh orang suka ngasih flashback tuh sekilas aja gitu, tapi ternyata flashback itu tuh penting. Betul. Untuk nge-build karakternya. Kalau menurut kamu sendiri gimana film ini di mata kamu? Kalau buat aku komedinya tuh seru ya, baru menurut aku sih. Mungkin ini kan bukan pertama film komedi yang dibuat oleh
seorang stand up comedian, di mana dalamnya juga banyak stand up comedian juga yang terlibat. Tapi entah gimana menurut aku komedi atau lucunya di sini tuh satir-satir nyelekit jelek tapi lucu tapi baru gitu yang itu tuh belum pernah aku lihat di film-film bertema komedi sebelumnya. Betul banget sih. Saya ngerasain gitu juga. Sama paling ini ya, satu lagi tuh yang mungkin paling penting sih, isunya tuh kan sebenarnya dari trailernya tuh kita udah bisa lihat ya, bahwa si Gema ini pingin diterima kan oleh circle-nya dia. Dan buat aku tuh itu relate banget, ngena banget ke penonton yang khususnya buat aku usia kerja kayak gini tuh penting untuk diterima sama circle siapapun itu ya, bisa circle teman, bisa circle kantor. Di sini si Gema pengen banget diterima di circle kantor. Jadi kayak gila ya dia segitunya gitu untuk bener banget karena emang kebanyakan kita apalagi yang kerja di dunia perkantoran bakal ada namanya realita kita tuh ada circle-circlean di mana ada yang sudah cocok, ada yang pengen join atau malah merasa tidak cocok gitu. Itu mungkin akan relate setelah nonton film ini. Sama banyak banget scene-scene yang bikin kita tuh agak nampar diri sendiri ya, gimana usaha seseorang tuh nggak cuman Geman sih, tapi kayak gila ya seseorang itu tuh bakal bisa ngelakuin apa aja supaya bisa diterima di circle dia gitu. Tapi aku jadi penasaran deh, kayak kamu pernah nggak sih bohong gitu supaya bisa diterima sama teman kamu, atau kayak biar kayak teman kamu wah gitu. Ini pernah sih, ini mirip banget sama salah satu karakter di film itu. Ya. Aku pernah tuh kalau inget tuh zaman-zaman pet dulu itu bisa kayak nge-share lokasi kita saat itu sama fotonya gitu. Saya waktu itu saya lagi liburan, lagi zaman liburan kuliah kalau nggak salah itu. Saya mau nyoba-nyoba tuh diajarin temen cara pakai VGPS. Saya bikinlah di daerah mungkin lupa saya di Eropa kayaknya ya mungkin ya. Waktu saya udah lupa saya taruh situ, terus saya share, terus langsung teman-teman yang ada di pet pada nanyain wah keren segala macem. Tapi lama-lama pertanyaan-pertanyaan datang tuh semakin saya nggak bisa jawab gitu kan. Ya udah, habis itu saya bilang aja ngeprank gitu-gitu. Tapi pas ditanyain gitu kayak, wih keren banget, ada rasa seneng gak sih? Wih banget, rasa kita tuh paling si ngerti lah karena kita tiba-tiba di sana. Si paling liburan. Iya, paling liburan. Gitu-gitu. Ditanya kok nggak ada ininya. Ya bilang aja kita orangnya nggak suka dipoto. Padahal mah emang nggak ada. Emang nggak kesana. Terus belum ada pikiran kayak mau masukin foto sendiri di mana gitu nih. Belum ada. Ya, tapi lama kelamaan kan pertanyaannya makin detail. Makin itu segala macam. Ya udahlah. Aku tuh cuman bohongan sama aplikasi daripada ujung-ujungnya makin susah ceritanya. Gitu. Kalau buat Putri sendiri, apa kamu ada pengalaman gitu juga tuh kayak sama kayak saya atau ya ada yang lain gitu? Pengalaman bohong. Aku sih pernah sih, tapi bukan pas kuliah, justru malah pas SMA gitu. Gara-garanya tuh kan aku suka nulis. Tapi aku tuh nggak pede untuk nyeritain ide cerita aku. Jadi aku tuh kalau mau cerita ke orang-orang, aku selalu pakai depannya tuh openingnya, kemarin gue habis nonton film kayak gini deh ceritanya. Padahal sebenarnya tuh cerita karangan aku. Atau kayak, kemarin tuh gue nonton, baca buku atau nonton series, ceritanya kayak gini seru banget gitu. Pas teman-teman aku dengar ceritanya, ya mereka responnya positif sih. Ih gila, keren banget. Iya, kok ada sih film kayak gitu, kok cerita gitu. Yang mana filmnya? Mati deh. Pas ditanya kayak, filmnya yang mana? Ya kan nggak ada film. Kan ceritanya tuh karangan aku sendiri gitu. Tapi pas udah lulus, akhirnya aku ngaku sih sama temanku kayak semua cerita yang gue ceritain ke lu kemarin itu sebenarnya karangan gue sendiri. Cuman nggak pede untuk bilang itu tuh karangan gue gitu. Gitu deh. Kalau dari film ini karakter yang paling berkesan, karakter yang kayak kan banyak nama-nama besar nih, aktor-aktornya juga oke-oke juga gitu. Nah, karakter siapa apa di film itu yang kayak paling
Mantap nih. Kalau aku sih sangat berasa tuh karakter Karen ya di situ. Mawar Karena Eva ya? betul banget, karena dia karakternya itu seseorang yang memiliki perasaan sangat caring ke teman-temannya ketika teman-temannya tuh mengalami musibah atau apa, dia yang paling selalu ada di sana gitu. Terus ngasih support dan tanpa harus mengulik kenapa dan apa itunya, karena dia udah tahu itu tuh nggak perlu. Yang diperlukan oleh temen aku yang mengalami kesusahan ini adalah aku harus ada Di-share di sana. aja. Iya gitu. Iya sih, itu kebanyakan mungkin kita care tapi ada embel-embelnya ya, kayak Tuh. pengen tahu. Iya, kebanyakan ada yang kayak gitu tuh kalau di circle-circle, pengen tahu kenapanya, pengen tahu ya positif negatifnya segala macam gitu Pak yang terjadi ketika kita mengalami sesuatu gitu. Kayak nggak usah cerita, pokoknya kalau ada apa-apa aku di sana. Gitu Iya, kan. betul Oke. banget. Kalau buat kamu sendiri ada karakter yang berkesan nggak yang setelah kamu nonton tuh? Oh ini nih segala macam alasannya gitu bisa dijelaskan. Ya pasti sih pemeran utamanya tuh bagus banget ya. Cuman kalau yang paling berkesan buat aku justru penampilan si Nirinanya sendiri sih sebagai Ayu, ibunya Gema kan. Kenapa kalau boleh tahu? Boleh dong. Jadi sebenarnya alasannya itu karena biasanya kan kita dikasih film-film dengan sosok ibu tuh yang perfect gitu loh. Ibu yang sayang anak, seharusnya ibu tuh berkorban demi keluarga gitu-gitu. Tapi di sini Nirina berhasil meranin ibu yang out of the box, yang bikin detailnya gimana sih nonton aja ya. Tapi maksudnya setelah nonton tuh aku ngerasa kayak ih ada ya keluarga kayak gini gitu, kayak keluarganya Gema. Oh ada ya ibu kayak ibunya Gema ngapain nonton aja ya. Tapi maksudnya kayak itu ngasih tambaran ke penonton bahwa nggak semua kehidupan tuh perfect dan oke dan gimana gitu loh, kayak di sini ada ya ibu kayak gini, ibu kayak ibu Nirina ini si ibu Ayu itu gitu, itu yang kayak ya sih dia oke buat aku sih. Nah tadi kan kita tuh udah bahas karakter ya, kayak karakter yang berkesan. Nah tapi kalau dari filmnya atau scene, momen apa yang paling berkesan buat kamu tuh pas lagi di scene apa atau di momen apa? Scene tentang KTP palsu ya. Nah kalau mau tahu yang mana nonton dulu ya. Iya, itu kita bisa ngelihat segitu mudahnya buat KTP palsu di negara Konoha. Oke. Kalau buat Putri sendiri, momen apa atau scene apa yang berkesan di film Tinggal Meninggal ini? Balik lagi ke inti filmnya sih, si Gema tuh kan bohong demi diterima circle-nya kan. Jadi scene yang buat aku dia pas lagi sama temen-temennya itu tuh berkesan. Salah satu yang paling ya, kalau paling berkesan tuh pas teman-temannya tuh datang ke rumahnya Gema. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak wah itu lu kalau udah bisa ngundang orang ke rumah lu, orang bisa main, bisa ngobrol, bisa apa tuh kayak wah berarti tuh lu udah akrab gitu, lu diterima tuh berasa di situ. Tadi kita udah bahas momen berkesan, karakter berkesan, plus minusnya film ini kali ya kita bahas. Kalau buat aku dulu nih, plusnya dulu ya. Tadi kan aku udah muji actingnya Nirina, karakter Ayu itu. Nah aku bilang kan Omaranya sendiri harus dapat pujian nih di sini karena sama sih dari trailernya tuh kalian udah bisa lihat kan kalau si Omaranya tuh bakal ngomong ke karakter, ngomong ke kita kayak breaking the fourth wall gitu kan. Dan buat aku tuh pasti gak mudah memerankan kayak gitu, kayak sedetik tuh ngomong sama kamera, hahaha sama kita sebagai penonton, tapi terus sedetik lagi harus sedih-sedih ke teman-temannya, itu hebat banget sih, itu acting yang harus diacungi jempol kalau buat aku. Kalau minusnya di aku paling ini ya, karena ini kan komedi dan komedi tuh selera kan. Ada 1-2 komedi, nggak semuanya ya, jadi cuman satu bagian kecil aja komedi yang mungkin ke aku tuh nggak kena gitu. Mungkin jokes-jokesnya ke generasi lain atau penonton lain tuh kena ya, oh lucu yang kayak gini, yang buat aku tuh kayak agak jorok ya. Nanti kalian nonton sendiri ya. Tapi maksudnya buat aku kayak nggak ngerti lucunya gimana, tapi buat orang lain mungkin itu lucu gitu ya. Ya udah itu selera aja sih. Kalau kamu plus sama minusnya gimana?
Kalau plusnya itu nih film tuh nunjukin kalau lo berteman itu bukan cuman minta ditemenin gitu, minta didatengin sama temen, minta kita temen effort kita gitu. Tapi lo juga harus effort balik ke mereka buat untuk mereka juga ngerasa lu ngebut ngelakuin Bikin sesuatu effort buat dia ya. gitu, buat momen segala macem bahwa lu emang bukan cuman gua doang nih effort ke lu, tapi lu juga effort ke gua. Itu yang bikin kita tuh namanya berteman gitu. Jadi nggak tek doang, Iya. tapi emang take and give lah ya. Give pastinya. Kalau minusnya? Ada Kalau nggak? minusnya tuh ada ya, cuman nggak tahu dia bagi orang-orang. Kalau bagi saya sendiri sih konfliknya terlalu repetitif gitu. Yang dia kan emang mungkin Ya itu lagi sih masalahnya. masalahnya itu. Tapi sih ada bagusnya. Karena itu dibuat makin bakal ngerasa intens tuh, makin gede nanti impactnya. Nonton aja biar kalian tahu kenapa dan alasannya kenapa gitu saya bilang gitu. Jadi impact itu karena emang disitulah bakal jadi gitu nanti kalian. Ada nonton ya. Jadi emang sih sesuai isu dan judul dan konflik dia emang nggak keluar jalur ya, tetap di situ. Tapi kesana repetitif. Tapi walaupun repetitif tetap writer sama direkturnya tuh bikin impactnya makin gede. Kayak bola salju lah, semakin emang terlihat ngulang tapi semakin gede gitu. Kalau ditahan lama-lama. Oke. Jadi langsung kita kasih skor aja kali ya. Betul. Sebagai penutup nih, di episode 1 skor untuk Tinggal Meninggal adalah, kalau buat aku 4. Jadi 1 to 5 skornya adalah 4. Kalau kamu? Kalau dari aku sih 3,9. Ya, beda dong. Apa-apaan itu? Kenapa? Nonton aja kenapa aja. Kan nilai itu beda-beda tergantung ya sih, nilai selera ya. Jadi 4 dan 3,9. Iya, Oke banget. Oke, jadi dari kita itu dulu buat episode pertama. Stay tune untuk episode selanjutnya karena kita akan bahas film-film lainnya. Aku Putri. Aku Raja. Dadah.